Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Piosani Anggranaini dari kelas 4A Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Jati Sabah. Novel Jati Sabah ditulis oleh Ramaida Akmal yang lahir pada 5 Mei 1987. Ia bukan hanya penulis novel, tetapi juga ia menulis esai dan jurnal ilmiah. Jati Sabah memenangkan sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ pada tahun 2010, diterbitkan ulang pada tahun 2017 dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan sampul buku yang berwarna oranye dengan ilustrasi kuda lumping. Isi dan tema novel Jati Sabah mengangkat realitas sosial di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah, dengan latar di desa Jati Sabah serta latar budaya dan adat istiadat yang masyarakat Jawa miliki. Novel ini membahas isu-isu sensitif seperti perdagangan manusia, kampanye hitam, politik uang, dan ketidaksetaraan sosial. Tema utamanya adalah perdagangan manusia yang disamarkan dalam perekrutan tenaga kerja Indonesia atau biasa disebut dengan TKI, dan dinarasikan dari sudut pandang orang pertama lewat karakter Mae atau Akun. Selanjutnya itu ada tokoh utama. Tokoh utamanya itu ada Mae dan Sitas. Mae adalah seorang wanita yang dahulu menjadi korban perdagangan manusia setelah kembali ke desa Jati Sabah. Ia mencari orang baru untuk membebaskan dirinya dengan menggunakan kebohongan dan janji-janji palsu dari warga desa dan mengiming-imingi janji besar dan kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Mae memanipulasi situasi demi keuntungannya meski harus mengorbankan penduduk desa lain, bahkan mengorbankan temannya sendiri. Tokoh utama yang kedua yaitu adalah Sitas. Sitas adalah wanita yang digambarkan memiliki 3 orang anak, memiliki sifat yang dibilang buruk karena ia digambarkan sebagai seseorang yang tidak pernah berhenti mencuri. Lidah Sitas selalu mendahului otaknya. Dia suka memfitnah dan mengadu domba orang lain. Selanjutnya yaitu ada 3 kandidat calon kepala desa, ada Jompro, Joko, dan Mardi. Joko adalah seorang polisi, sedangkan Mardi dan Joko adalah orang terpandang di desa Jati Sabah. Selanjutnya itu ada tokoh penting, bukan hanya Mardi, Joko, dan Jompro, tapi juga ada Pontu. Pontu adalah seorang lelaki, yaitu suami Sitas, dan dia juga botoh dari Jompo. Pontu adalah seorang pendiam, akan tetapi mereka menyebutnya dengan Monster Kalem. Dia juga mencari uang dengan cara menjual es cincau tiap hari. Selanjutnya itu ada Kusi dan Musri. Musri dan Kusi adalah kedua gadis Lego. Musri adalah seseorang yang selalu membuat kelepon, nasib malang melimpah Mursi, di mana ia melahirkan bayi, tetapi bayi itu meninggal dan malangnya dia tidak bisa memiliki anak lagi. Sedangkan Kusi adalah seorang guru ngaji yang juga sebagai teman masa kecil Mae. Lanjut, ada tokoh yang bernama Gao. Gao adalah lelaki yang dicintai oleh Mae yang menjadi botoh Mardi. Selanjutnya ada Malim. Malim adalah teman Mae dalam sindikat perdagangan manusia. Dan terus ada Mayor Tua, adalah seseorang setelah Kim atau Tuan Kim yang turut mengeksploitasi Mae. Setelah melarikan diri dari Tuan Kim, Mae lantas bertemu dengan Mayor Tua yang nyatanya hanya memindahkan Mae dari lubang satu ke lubang lainnya. Dengan memanfaatkan keputusan dan menciptakan keputusan lainnya, sehingga Mae mengalami peristiwa yang tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh Tuan Kim. Mayor Tua ini merupakan latar dalang dari sindikat perdagangan manusia. Selanjutnya itu ada peristiwa penting dari novel Jati Sabah itu sendiri. Yang pertama, terjadinya kesepakatan antara Jompro dan Mae, di mana mereka berdua saling menguntungkan. Yang kedua itu saat Mardi melakukan kampanye dengan mengadakan ebek,
Di sana Sitas mengalami kesurupan, dan Mardi di sana tidak terima. Dia berbicara kepada Sitas dan semua penonton. Orang-orang katanya orang yang kesini dengan niat baik akan berpulang dengan berkah, dan orang yang kesini dengan niat jahat akan berpulang dengan bala. Hal ini membuat keluarga Kepeng dan terjadi adu mulut. Selanjutnya itu ada Mardi yang membagikan beras, di mana beras tersebut memiliki banyak ulat dan membuat warga menjadi kesal. Warga pun demo ke rumah Mardi. Selanjutnya ada peristiwa di mana polisi mengejar para ninja atau para botoh dari ketiga calon kepala desa, di mana para botoh atau para ninja dipenjarakan dan ditangkap bahkan dibunuh. Selanjutnya yang kelima itu ada peristiwa saat pemilihan berakhir dan menyatakan bahwa Joko pemenangnya dari pemilihan kepala desa itu membuat botoh-botoh atau para ninja Mardi dan Jompro sangat marah, dan hal tersebut membuat keributan, bahkan mereka berbunuhan. Selanjutnya itu ada saat teman-teman Mae dan Mae ingin pergi dari desa itu tetapi ia dicegat. Terus ada juga saat Mae di dalam bandara, dia ditangkap polisi. Selanjutnya menurut saya novel Jati Sabah itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya di mana adanya bahasa Jawa yang tidak diterjemahkan oleh penulis, membuat seseorang yang membaca atau bukan dari suku Jawa tidak mengerti arti dari kalimat itu. Selanjutnya itu saya berharap novel ini membahas lebih dalam tentang kehidupan para TKI yang dialami di luar negeri. Akan tetapi novel ini hanya membahas tentang proses seseorang yang tergiur dengan ajakan dari orang yang ingin menjual dirinya. Kelebihannya itu alurnya mudah dimengerti atau dipahami. Setelah itu yang kedua, penulis menggambarkan cerita lebih detail, membuat para pembaca itu menjadi lebih mudah membayangkan isi dari cerita. Terus isu-isu yang dibahas juga merupakan suatu yang nyata di kalangan kita, di mana adanya perselisihan, kebohongan, dan juga kesenjangan sosial. Terakhir itu di mana novel ini membahas tentang kemistikan atau mistis yang masih kental, seperti memanggil hujan atau adanya pawang hujan. Itu merupakan seperti budaya di Indonesia yang mistiknya masih kental. Itu saja review dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau salah, maka saya mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.